Kabut menyelimuti langit yang mengelilingi danau saat hujan turun. Riak-riak muncul terus-menerus dari permukaan danau, dan suara-suara garing bergema tanpa henti dari badai. Di tengah danau, seorang bocah lelaki dan perempuan saling berhadapan. Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dipancarkan dari keduanya. Sebelum hujan bahkan berhasil mendekati tubuh mereka, itu terhempas. Mu Chen berdiri di permukaan danau saat dia menatap gadis cantik yang berhadapan dengannya. Gadis itu memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Selain itu, dia memiliki sosok langsing dan kecantikan yang luar biasa. Namun, dia saat ini seperti kucing yang marah dan memelototinya dengan erat. Terhadap lawan seperti itu, Mu Chen merasa sedikit bermasalah. Jika lawannya adalah seseorang yang berlebihan seperti Molun, dia tidak akan ragu untuk memberinya pelajaran. Namun, Suling Er tidak menyebalkan seperti Molun. Oleh karena itu, jelas bahwa itu akan terlalu berarti jika dia benar-benar melukainya, namun tidak akan mudah untuk menenangkan orang seperti itu jika dia bertindak terlalu ringan. Suling Er menatap Mu Chen dengan matanya yang indah saat dia menggertakkan giginya. Kemudian, tangannya menari ketika dia tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Menilai dari gerakannya yang elegan, jelas bahwa dia telah mempelajari seni spiritual gerakan yang agak istimewa. Selanjutnya, penguasaannya atas seni spiritual ini berkali-kali lebih tinggi dari langkah bayangan yang telah dilatih Mu Chen. Mu Chen sedikit terkejut. Meskipun Suling Er memiliki sikap kekanak-kanakan, kekuatannya bukan lelucon. Itu tidak mengherankan bahwa dia berhasil menduduki peringkat 1 pada peringkat roh dengan rentang waktu yang lama. Sepertinya dia tidak hanya mengandalkan kakak perempuannya untuk mendapatkan reputasinya di Akademi Beichan. Dalam sekejap, Suling Er muncul di depan Mu Chen. Pada saat yang sama, cambuk seperti api muncul di tangannya yang ramping. Sisik merah tua diplester sepanjang cambuk, dan energi spiritual yang luar biasa terpancar darinya. Jelas bahwa cambuk ini adalah artefak spiritual. Selain itu pasti peringkat 1 yang lebih tinggi dibandingkan dengan artefak spiritual pot hitam yang telah diperoleh Mu Chen sebelumnya. Paling tidak, itu adalah artefak spiritual peringkat menengah. Bibir Mu Chen berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang yang secara langsung mengeluarkan artefak spiritual. Meskipun ada banyak artefak spiritual peringkat menengah dalam aula nilai spiritual, artefak spiritual ini memiliki harga yang sangat tinggi. Yang termurah bisa dibeli dengan beberapa ribu poin nilai spiritual, sedangkan yang lebih mahal bisa dibeli dengan ratusan ribu. Namun, dengan kepribadian Suling Er, jelas dia tidak akan membeli yang pertama. Oleh karena itu, kekuatan cambuk merah membuat Mu Chen sedikit takut. Namun Suling Er tidak ragu sama sekali dalam perjuangannya melawan Mu Chen. Dia melambaikan tangannya dan cambuk merah terbang keluar seperti naga berapi-api. Itu secara paksa menciptakan robekan di air di sepanjang permukaan danau saat menuju Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat cambuk merah ini mendekatinya, dia buru-buru mundur, tidak berani menerima serangan secara langsung. Setelah semua, Suling Er adalah ahli fase akhir tahap Rongtian. Dengan bantuan cambuk merahnya, dia mungkin bisa bertarung sebentar melawan fase akhir tahap Rongtian. Oleh karena itu wajar bahwa Mu Chen akan mengambil tindakan menghindar terhadap serangan itu. Namun, jelas bahwa Suling Er cukup terampil menggunakan cambuknya. Begitu dia memperhatikan bahwa Mu Chen menghindari serangannya, dia dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya, dan cambuk itu merobek udara. Itu berputar di langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan menyusul Mu Chen. Kemudian, itu menampar dengan marah ke arahnya. Ketika cambuk menabrak, tekanan angin menyebabkan danau meledak dan dibagi menjadi 2 bagian. Bahkan dengan tindakan menghindarinya, cambuk yang kejam itu seperti ekor naga, dan menabrak pundak Mu Chen. Saat danau terbuka, sosok Mu Chen terlihat terbang ke danau. Sebuah lubang besar terbentuk di permukaan danau. Suara-suara terkejut terdengar dari penonton terdekat. Karena Suling Er telah berhasil menduduki posisi top 1 peringkat roh begitu lama, dia memang cukup mampu. Serangan sebelumnya sangat keras dan akurat.
Belum lagi Mo Chen, bahkan ahli fase tengah level Rongtian lainnya tidak akan bisa menghindarinya. Melihat ini, Sulinger mendengus dan mengeluarkan suara hum-hum ringan. Tangannya bergetar sejenak, dan cambuk yang ditutupi sisik berapi ditarik olehnya. Itu melilit pinggang rampingnya. "Oi, berapa lama kamu berencana untuk bersembunyi di dalam air?" Sulinger dengan lembut menepuk tangannya saat dia menatap danau yang tenang. Namun, tidak ada jawaban untuk pertanyaannya. Ini mengejutkan Sulinger. Mungkinkah bajingan itu sudah terluka parah? Dia bahkan tidak bisa bertahan untuk pertarungan yang panjang. Tapi dia berhasil mendapatkan top 1 peringkat roh. Sulinger menunggu sebentar. Setelah melihat bahwa tidak ada gerakan, dia mengerutkan kening. Dia hanya ingin melampiaskan frustrasinya, dia tidak bermaksud untuk melukai Mo Chen secara serius. Celepuk. Persis saat Sulinger mengerutkan kening, permukaan air tempat dia berdiri tiba-tiba terbuka. Sebuah pusaran air terbentuk, dan sebuah tangan menembus air dan meraih kaki rampingnya. Kemudian, dengan sentakan keras, itu menyeret Sulinger, yang panik, ke dalam air dingin yang sedingin es. Ketika Sulinger dipaksa masuk ke danau, dia buru-buru mengaktifkan energi spiritualnya. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat menggenggam cambuk merah di pinggangnya. Tetapi sebelum dia bisa melakukan tindakan apapun, sepasang tangan muncul dari belakangnya dan sepenuhnya mengunci tangannya. Kemudian, seorang bocah lelaki bermuka liar muncul di dekatnya. "Kamu!" Pada saat ini, tubuh mungil Sulinger sedang dikunci seolah-olah dia sedang dipeluk. Ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat berjuang. Namun, Mo Chen tahu bahwa itu tidak akan mudah untuk berurusan dengan gadis ini jika dia mengamuk. Karena itu, dia juga mengaktifkan energi spiritualnya dan menyeretnya ke dasar danau. "Bajingan, lepaskan aku!" Sulinger berjuang keras, dan energi spiritual keluar darinya tanpa henti. Namun, perjuangannya sia-sia, karena anggota tubuhnya semua dikunci oleh Mo Chen. Selain itu, ketika dia berjuang, tubuh mereka saling bersentuhan. Perasaan ini langsung membuat wajah Sulinger menjadi semerah tomat, amarah memenuhi matanya. "Jangan bergerak!" Mo Chen berteriak. Gadis ini memang sangat liar. "Mo Chen, kau bajingan!" Sulinger menatap Mo Chen dengan marah. Dia kemudian menatap lengan yang telah mengunci tangannya, lalu dia menggigit lengannya tanpa ragu-ragu. Di bawah dorongan energi spiritual, gigitannya tidak kalah dengan gigitan harimau. Karena itu, darah segar segera meluap dari lengan Mo Chen. Mo Chen menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit yang dia rasakan dari lengannya membuatnya ragu apakah seluruh lengannya patah atau tidak karena gigitannya. Gadis ini tidak setua itu, namun mengapa giginya begitu kuat? "Lepaskan!" Bibir Mo Chen berkedut saat dia berteriak. Namun, Sulinger mengabaikannya, dan malah menggigit lebih keras ketika dia melihat ekspresi berkedut Mo Chen. Saat ini, mata Mo Chen berubah tajam. Dia menarik dengan ganas dengan tangannya dan langsung menarik Sulinger ke dalam pelukannya. Kemudian, dia membebaskan salah satu lengannya dan memukul gadis itu. Meskipun telapak tangannya berada di dasar danau sedingin es, itu masih mengandung kekuatan saat dia menyeples gadis itu di pantatnya. Suara bergema sedikit di dasar danau. Ketika telapak tangan Mo Chen terhubung, dia memperhatikan bahwa gadis dalam pelukannya langsung menegang. Kemudian, dia memperhatikan bahwa wajah Sulinger telah memerah. Bahkan matanya menunjukkan tanda-tanda kemerahan di dalamnya. "Bangke, bangke, bangke!" Pada saat itu, Sulinger menjadi gila. Dia tidak mengendurkan serangan gigitannya, dan malah mulai mencakar Mo Chen. Dia sepertinya telah lupa tentang menggunakan energi spiritualnya, dan menunjukkan ketajaman cakarnya seperti gadis biasa. Setelah Mo Chen tergores beberapa kali, dia sedikit marah juga. Dia tidak peduli apa-apa lagi, dan menjita kepalanya. Cepat tamparan!" Suara jernih menyebar di dasar danau, yang menyebabkan riak terbentuk.
Mu Chen tidak ragu, dan memukulnya belasan kali tanpa ampun. Setelah menahan lusinan serangan ini, Su Ling'er akhirnya menangis, dan tidak berani bertindak kasar. "Apakah kamu akan terus menggigitku?" kata Mu Chen dengan ekspresi marah. "Mu Chen, kau bajingan!" Gadis itu menangis dan tidak memiliki sikap kekanak-kanakan yang sebelumnya. Rasa sakit yang muncul dari pantatnya telah membuatnya nagih dan malu. Melihatnya seperti ini, Mu Chen berhenti dan mendorongnya ke samping dengan cepat. Kemudian, dia mundur ke belakang dan menatapnya saat dia melindungi dirinya terhadapnya. Dia takut dia akan memasuki kondisi mengamuk itu lagi. Lagi pula, Su Ling'er tidak begitu lemah, dan terbukti bahwa dia lebih kuat dari Yang Hong bahkan ketika dia menggunakan naga harimau kuno. Oleh karena itu, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkannya sebelum dia maju ke level Rong Tian. Su Ling'er menggertakkan giginya dan matanya memerah setelah dia selesai menangis. Ketika dia menyadari bahwa Mu Chen telah melepaskannya, tangannya segera menyentuh cambuk merah di pinggangnya. "Kamu ingin lagi?" Mu Chen berteriak dengan mode liar. Pada saat ini, tubuh Su Ling'er bergidik. Jelas bahwa dia cukup takut. Saat dia menatap Mu Chen, yang memiliki ekspresi liar, rasa takut perlahan mulai merambat ke dalam hatinya yang tak kenal takut. Untungnya, mereka ada di dasar danau, dan tidak ada yang melihat apa yang terjadi. Kalau tidak, dia mungkin mati karena malu. "Kamu menanyakan apa yang terjadi padamu hari ini. Seorang gadis harus bertindak lebih lembut. Kamu tidak harus menghabiskan sepanjang hari mencari masalah." Melihat Su Ling'er berhenti ketika dia berteriak padanya, Mu Chen memiliki perasaan aneh, dan berkata dengan nada tanpa emosi. Sebagai tanggapan, Su Ling'er menutupi pantatnya dengan tangan mungil saat dia menatap Mu Chen. Matanya merah dan dipenuhi amarah. Kemudian, dia berteriak, "Mu Chen, ingat ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Setelah mengatakan ini, dia benar-benar berbalik dan keluar dari danau. Begitu dia keluar dari danau, dia tidak berbicara dengan siapapun, dan malah berlari menuju bagian luar formasi konvergensi spiritual. Di dasar danau, Mu Chen menatap Su Ling'er yang pergi dan sedikit lega. Dia menatap lengannya yang berdarah dan tersenyum pahit. Gadis itu benar-benar seperti macan. Giginya itu. Untungnya, dia akhirnya berhasil mengirimnya pergi. Itu bukan hasil yang buruk, mengingat dia tidak harus membayar mahal untuk mengalahkannya. Meskipun cara yang digunakan untuk mengalahkannya agak tidak senonoh, mereka terjadi hanya karena Mu Chen tidak ingin memiliki pertempuran sejati dengannya. Jika mereka benar-benar saling berhadapan, Mu Chen tidak takut sama sekali. "Aku berharap dia tidak akan memberitahu kakaknya tentang masalah ini." Mu Chen melengkungkan bibirnya. Saat ini, ia mungkin bisa berurusan dengan Su Ling'er. Namun, jika dia memanggil saudara perempuannya, Su Xuan, yang berada di top 3 di peringkat surgawi, itu pasti akan menjadi masalah. "Sepertinya aku harus bergegas dan menerobos ke level Rong Tian." Ekspresi Mu Chen berubah serius. Kekuatannya saat ini benar-benar kurang. Karena itu, dia harus membuat terobosan sesegera mungkin. Mu Chen duduk di dasar danau selama setengah hari sambil menunggu penikmat pertarungan bubar. Kemudian, dia diam-diam muncul dan melihat sekeliling. Begitu dia memastikan bahwa Su Ling'er telah pergi, dia lega. "Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sini lagi." Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun dia berhasil berurusan dengan Su Ling'er hari ini, dia benar-benar membuatnya marah. Begitu dia pulih, dia mungkin akan mengamuk. Ketika itu terjadi, dia akan berada dalam masalah setelah dia muncul lagi. Selain itu, Mu Chen sudah menyelesaikan penggabungan energi spiritualnya. Tidak ada artinya baginya untuk berkultivasi di dasar danau ini lagi. Oleh karena itu, dia perlu menemukan lokasi kultivasi lain, dan mempersiapkan dirinya saat dia menerobos ke level Rong Tian. Saat ia telah bertarung terus-menerus melawan musuh yang kuat, Mu Chen menyadari betapa besar jarak yang ada antara level Shenpo dan level Rong Tian. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki berbagai teknik, dia tidak akan bisa mengalahkan semua musuh itu.
Namun meski begitu, dia masih bisa merasakan ketidakberdayaan di dalam dirinya. Oleh karena itu, dia perlu terobosan ke level Rongtian juga. Ketika itu terjadi, akan jauh lebih mudah baginya untuk berurusan dengan lawan di level Rongtian. Jika Mu Chen berada di level Rongtian, tidak perlu baginya untuk menggunakan cara semacam itu untuk menghadapi situasi yang dia alami hari ini. Meskipun mungkin tidak mudah untuk mengalahkan Su Ling'er, yang terakhir tidak akan bisa mendapatkan keunggulan atas dirinya, bahkan jika dia menggunakan artefak spiritual peringkat tengah. Karena itu, penting baginya untuk maju ke level Rongtian. Saat dia memikirkan hal ini, Mu Chen memutuskan untuk tidak ragu, dan langsung keluar dari danau. Dia kemudian menuju lebih jauh ke kedalaman formasi konvergensi spiritual. Dia perlu menemukan tempat lain untuk berkultivasi dengan damai. Karena Su Ling'er datang mencarinya sebelumnya, dia pasti meninggalkan beberapa jejak sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kejadian sebelumnya, Mu Chen sangat berhati-hati, dan melakukan yang terbaik untuk menghindari orang lain. Dia fokus secara khusus untuk bergerak melintasi pegunungan dan hutan yang tenang. Setelah sekitar setengah jam, Mu Chen akhirnya memutuskan tempat dia berkultivasi. Itu adalah puncak gunung yang tersembunyi. Tempat itu tidak cukup terlihat, dan ditutupi dengan pohon. Sosok Mu Chen turun dan mendarat di puncak yang terisolasi. Tempat ini relatif dekat dengan kedalaman formasi konvergensi spiritual. Karena itu, aura spiritual dunia sangat padat. Kabut spiritual akan muncul dari waktu ke waktu, dan itu pemandangan yang cukup menyegarkan. Begitu dia duduk bersila, ekspresinya secara bertahap menjadi bermartabat. Dia tahu bahwa itu tidak mudah untuk terobosan ke level Rongtian. Gumpalan gas putih perlahan-lahan dihembuskan dari Mu Chen. Dia menutup matanya, dan energi spiritual berfluktuasi yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit ditarik. Mu Chen tidak berusaha untuk terobosan ke level Rongtian segera. Ini karena dia tahu itu sama sekali tidak berarti. Dia telah mencapai puncak level Shenpo beberapa waktu lalu, dan hanya membutuhkan kesempatan untuk melakukan terobosan. Tetapi kadang-kadang, inilah kesempatan yang menghentikan individu dari melewati pintu ke level Rongtian. Dia perlahan-lahan menjernihkan pikirannya dari pemikiran terobosan, dan membiarkan keadaan pikirannya menjadi tenang. Pada saat yang sama, ia mulai mengedarkan seni pagoda agung, dan untuk menyerap aura spiritual yang lebat di dunia. Pada saat ini, roh yang duduk di atas roda energi spiritual Mu Chen juga duduk bersila. Itu membentuk beberapa segel dengan tangannya. Yang disebut level Rongtian adalah bagi seseorang untuk melebur dengan surga dan bumi. Namun, penggabungan itu tidak menggunakan tubuh sendiri, tetapi roh mereka. Hanya dengan membiarkan roh seseorang menembus belenggu tubuh, dan dengan menyatu dengan langit dan bumi, seseorang dapat memanipulasi aura spiritual di dunia dan menjadi ahli tingkat Rongtian yang asli. Roh Mu Chen perlahan-lahan menjadi tenang dan memasuki kondisi tidak mementingkan diri sendiri. Kesadarannya melayang-layang di dalam tubuhnya, namun setiap kali ia mencoba menerobos tubuhnya, itu terhambat. Namun, Mu Chen tidak cemas tentang halangan ini. Dia mempertahankan keadaan pikiran yang damai, dan membiarkan kesadarannya melayang. Dia tidak sengaja mencoba menemukan perasaan untuk menerobos pengekangan tubuhnya. Dia tahu bahwa dia hanya akan mampu menerobos pengekangan tubuhnya ketika perasaan itu muncul. Kalau tidak, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak dia berjuang. Saat ini, tidak perlu baginya untuk cemas. Dia hanya harus menunggu dengan tenang. Sama seperti Mu Chen menenggelamkan dirinya dalam kultivasi, dan sedang mencari perasaan misterius yang diperlukan untuk menerobos belenggu tubuhnya, Su Ling'er telah kembali ke pulau yang terletak di pusat danau dengan marah. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan mengabaikan gadis lembut yang menatapnya dengan heran. Dia menaiki tangga dengan marah, dan bergegas ke kamarnya sendiri. Kemudian, tubuh mungilnya berguling-guling ketika dia memukul tempat tidurnya. Bajingan, 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 bajingan. Pantatku sudah ternodai. Wajah Su Ling'er benar-benar merah di bawah selimutnya. Dia menggertakkan giginya saat dia mengutuk terus-menerus. Dia masih merasakan sakit sesekali dari pantatnya, menyebabkannya merasa sedikit malu. Dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen benar-benar akan melakukan tindakan seperti itu.
Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Sulinger mengertakkan giginya. Pada saat ini, dia tampak seperti serigala kecil, dan dia tidak sabar untuk merobek Mo Chen berkeping-keping. Siapa yang tidak bisa kamu maafkan? Tawa lembut terdengar. Sulinger buru-buru melemparkan selimutnya ke samping, dan memperhatikan Su Xuan terkekeh di dekatnya saat dia menatapnya. Tidak ada. Wajah Sulinger merah padam saat dia dengan cepat merespons. Dia tidak berani menyebutkan bahwa pantatnya dipukul oleh Mo Chen. Itu terlalu memalukan. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mencari siswa baru bernama Mo Chen? Bagaimana itu? Apakah kamu menemukannya? Su Xuan tersenyum. Tidak, aku tidak menemukannya. Sulinger menggelengkan kepalanya. Su Xuan menatap Sulinger sejenak. Ini agak aneh. Baru saja, dia terus bergumam tentang bagaimana masalah Mo Chen. Namun, saat ini, dia bertindak cukup jujur. Apa yang terjadi padamu? Su Xuan memperhatikan bahwa gerak-gerik Sulinger aneh, dan dia memiringkan tubuhnya. Pakaiannya menunjukkan lekuk tubuhnya yang anggun, tapi itu semua tampak agak tidak wajar. Sulinger buru-buru duduk. Namun, begitu pantatnya menyentuh tempat tidur, rasa sakit berkedut muncul. Air mata memenuhi matanya. Namun, dia menahan rasa sakit saat dia mengutuk Mo Chen. Jika ada masalah, silakan cari kakakmu ini. Su Xuan merasa bahwa tindakan Sulinger cukup aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dan mengusap kepala adiknya. Terhadap saudara perempuannya ini, dia selalu sangat protektif. Aku tahu. Cepat pergi. Aku dapat menangani masalahku sendiri. Bukankah itu yang kakak ajarkan? Sulinger cemberut. Dia hanya akan mengatakan kata-kata seperti itu pada saat seperti ini. Su Xuan menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan kamar. Begitu Su Xuan pergi, Sulinger membenamkan wajahnya ke bantal dan berguling-guling. Suara marah terdengar dari giginya yang terkatup. Mo Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Meskipun Sulinger dipenuhi dengan amarah, dia pulih pada hari berikutnya. Dia segera bergegas kembali ke formasi konvergensi spiritual, dan menuju ke danau. Tapi begitu dia tiba, dia memperhatikan bahwa Mo Chen sudah menghilang, dan bahkan jejaknya tidak dapat ditemukan. Bajingan. Di langit, Sulinger menginjak dengan kakinya. Dia sepenuhnya siap hari ini, dan telah membawa artefak spiritual peringkat menengah lain yang berharga, serta cambuk merah bersamanya. Dia berencana menangkap Mo Chen dan membalas dendam, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang licik itu benar-benar akan melarikan diri dari tempat ini. Aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi dariku selamanya. Sulinger mengayunkan tangannya dengan marah, dan menyebabkan gelombang besar terbentuk di permukaan danau. Para siswa, yang pusing karena gelombang, telah muncul dari danau. Namun begitu mereka melihat bahwa itu adalah Sulinger, tiba-tiba mereka mundur, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Sulinger mengabaikan mereka dan melihat sekeliling. Kemudian, dia bergegas ke arah lain. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil menangkap Mo Chen. Sementara Sulinger mencari Mo Chen dengan marah, yang terakhir telah berkultivasi dengan tenang dan damai di dalam gua. Pada saat ini, tubuh Mo Chen benar-benar tidak bergerak, dan bahkan napasnya cukup lemah. Seolah-olah dia terluka parah dan hampir mati. Namun, jika seseorang merasakan dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa yang tersembunyi di bawah jasadnya saat ini adalah vitalitas yang menyala dan awet muda. Mo Chen saat ini mengalami keajaiban menembus belenggu tubuh. Segala sesuatu di dunia luar sepertinya dihalangi olehnya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Waktu berlalu sementara Mo Chen melanjutkan kultivasi damai ini. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, Mo Chen pada dasarnya berkultivasi sepanjang waktu. Dia akan menggunakan rohnya untuk merasakan dunia ketika dia mencoba untuk membiarkannya menembus belenggu tubuhnya. Dan di bawah kondisi pikirannya yang tenang saat ia berkultivasi, hasilnya secara bertahap muncul.
Kesadarannya akan melayang di sekitar tubuhnya, namun sesekali akan menembus belenggu tubuhnya. Ketika itu terjadi, perasaan misterius, namun berkesan muncul dalam hati Mu Chen. Setelah mengalami perasaan ini sampai batas tertentu, Mu Chen akhirnya membuka matanya. Perasaan mendalam melintas di mata hitamnya. Dia dengan lembut menyisihkan lapisan tipis debu di bajunya. Pada saat ini, kabut spiritual samar telah muncul di atas kepalanya. Dan di dalam kabut spiritual ini, ada roh seukuran telapak tangan yang perlahan muncul. Kemudian, perlahan-lahan duduk di kepala Mu Chen. Saat roh ini muncul, tubuh Mu Chen bergetar. Dunia di depannya sepertinya telah berubah, seolah-olah itu berubah dari yang tidak begitu dikenal, menjadi cukup dekat dengannya. Blar. Tiba-tiba, aura spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia mengerumuninya. Seolah-olah ada aliran aura spiritual yang telah memasuki gua ini. Pada akhirnya, itu memasuki tubuh Mu Chen saat dia duduk diam. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan darinya melonjak. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu berkali-kali lebih kuat. Ini adalah level yang sama sekali berbeda.